Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-16 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takhafanna min dhi sultan wa sultani baqiya wa sultani la yanfadu abada. Ya bani Adam, la takhsha min dhikr rizq wa khazaini mal'ana wa khazaini la tanfadu abada. Ya bani Adam, la tatlubu ghayri wa lak. Fa idha talabtani wajadtani wa idha futtani futtuka fataka al-khairu kulluh. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa damantu rizqaka fala tat'ab." Pertama-tama hadis ini mengatakan, la takhafanna min dhil sultan, janganlah kalian takut kepada penguasa. Kekuasaanku itu abadi dan tidak akan pernah habis. Ini artinya bahwa kita tidak boleh takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantas kita takut kepada makhluk, karena mereka semuanya bersandar kepada Allah, karena mereka semua itu adalah bersumber dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah, jika kalian itu beriman. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kita itu beriman. Kita tancapkan keimanan kita dalam pikiran dan hati kita, bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Yang menghidupkan dan mematikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya kita, sakitnya kita, miskinnya kita, kayanya kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebuah ayat mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jika kita mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian kita istiqamah, maka para malaikat akan turun, malaikat-malaikat Allah akan turun kepada kita untuk mengatakan, janganlah kalian takut dan bersedih dalam menjalani hidup ini. Sebuah athar mengatakan, man khafallah khawafallahu kulla syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Kemudian hadis selanjutnya mengatakan, la takhsha min dzikr rizq. Janganlah kalian takut kepada rezeki yang sempit. Janganlah kalian takut karena jatuh miskin. Wa khazaini mal'an wa khazaini la tanfadu abada. Simpananku itu banyak sekali dan tidak akan pernah habis. Ini artinya bahwa rezeki kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan karena kita pejabat, bukan karena kita berdagang atau bisnismen. Jadi bukan karena bisnis kita, bukan karena jabatan kita yang mendatangkan rezeki itu, tapi Allah. Jika kita meyakini hal itu, bahwa jabatan kita, bahwa dagangan kita yang mendatangkan rezeki, maka kita musyrik pada saat itu. Ini buktinya. Ketika Allah mengatakan, antum tazra'un am nahnu zari'un. Yang namanya petani, siapa yang bercocok tanam sebenarnya? Siapa yang menumbuhkan tanaman itu? Siapa yang petani sebenarnya? Makanya Allah mengatakan, antum tazra'un am nahnu zari'un. Yang bernanam, yang bercocok tanam Allah atau Anda, wahai petani. Jadi yang bercocok tanam adalah Allah, yang menanam adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap perbuatan pekerjaan kita, setiap kita membanting tulang mencari rezeki, selalu dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, fala tatlubu ghairu analat. Kalau kalian berdoa, jangan meminta selain kepada aku. Fa idza talabtani wajadtani. Jika kalian meminta kepada aku akan selalu bersamamu. Kapanpun kau meminta, aku akan datang kepadamu. Fa idza futtani futtuka fatakal khairu kulluh. Jika kalian tidak meminta kepada aku, maka aku akan meninggalkanmu dan seluruh kebaikan akan meninggalkan dirimu. Maka ini artinya bahwa dalam hidup kita ini, kita tidak boleh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap waktu Dia mengirimkan rezeki kepada kita. Makanya kita harus selalu menyembahnya, selalu ada connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan. Mereka hanya mencari rezeki, memperkaya diri, tapi tidak pernah kembali kepada Allah, tidak pernah berhubungan dengan Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita.
Kemudian selanjutnya hadis ini mengatakan, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku menciptakan engkau, jangan bermain-main. Aku menciptakan engkau untuk beribadah, jangan bermain-main. Jadi tujuan hidup kita pada dasarnya dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Maka seluruh kegiatan kita di atas muka bumi ini, mulai dari kita bangun sampai kita kembali tidur kembali, itu adalah sebagai sarana saja untuk menuju kepada penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa damantu rizqaka fala tad'ab. Akhir hadis itu mengatakan, aku telah menjamin rezekimu, jangan capek. Ternyata rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita selalu tenang, selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat jasmani harus capek. Kita harus banting tulang tiap hari. Tetapi hati tidak boleh ikut capek. Ini namanya tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah badannya capek, berkeringat, tapi hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu badannya capek, hatinya capek. Sebuah doa mengatakan, Allahumma la tajlid dunya fi qalbi wajlid dunya fi yadi. Ya Allah, jangan engkau letakkan dunia itu di hatiku. Letakkanlah dunia di tanganku. Kenapa? Karena hatiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang mukmin hidupnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.